Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Sekarang pembahasan yang kelima, nabdzul bid'ah wal afkar ad-dakhilah. Membuang bid'ah dan pemikiran-pemikiran yang dimasukkan ke dalam Islam. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada. Ya, yang sebelumnya tidak ada. Contoh misalnya mobil, bid'ah secara bahasa. Demikian pula motor, demikian pula HP, dan semua yang sifatnya baru ada itu disebut dengan bid'ah secara bahasa. Namun apakah yang bid'ah secara bahasa itu bid'ah secara istilah? Tentu tidak. Adapun bid'ah secara istilah, kata Ibnu Asy-Syafi'i, tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Itu tata cara dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syariat. Yang diinginkan dari melakukannya itu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah itu secara istilah tata cara dalam agama. Berarti kata-kata agama ini mengeluarkan masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah. Karena masalah dunia pada asalnya halal. Ya, maka sesuatu yang diada-adakan dalam masalah dunia, selama itu maslahat, ya silahkan saja, pada asalnya halal. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi ini semuanya. Para ulama usul fikih mengatakan ayat ini menunjukkan akan kaidah bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu halal. Maka beliau berkata, bid'ah secara istilah itu tata cara dalam agama. Artinya, ya bid'ah itu khusus dalam masalah agama saja. Karena kenapa? Karena agama ini milik Allah. Karena agama milik Allah, yang boleh dan berhak mensyariatkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Demikian pula mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan tidak boleh membuat-buat syariat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata cara dalam agama, mukhtara'ah yang dibuat-buat. Artinya tidak ada dasarnya dalam syariat. Tudahi syariah dan menyerupai syariat. Karena memang bid'ah itu menyerupai syariat. Di situ ada jenis dari zikir dan yang lainnya, sehingga orang menganggap itu ya syariat padahal bukan. Yang diinginkan dari melakukannya adalah bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Ya, karena rata-rata mereka melakukan kebid'ahan itu pasti berharap pahala. Ya, menginginkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bid'ah terbagi menjadi dua macam, al-bid'atul haqiqiyah wal bid'atul idhafiyah. Bid'ah hakikiyah yaitu bid'ah yang sama sekali tidak ada ditunjukkan oleh dalil syariat, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari sunnah, tidak pula dari ijma', tidak pula dari qiyas, tidak pula pendalilan yang bisa dianggap dalam syariat ini, baik secara global maupun secara terperinci. Itu ya disebut dengan bid'ah hakikiyah. Contoh misalnya kependetaan, gak mau menikah. Contohnya juga misalnya beribadah dengan cara berjemur diri. Ya, contohnya juga misalnya mengada-ngada ibadah atau sholat yang sama sekali tidak ada dasarnya. Adapun yang kedua, al-bid'atul idhafiyah. Itu bid'ah yang ditambahkan. Dan bid'ah yang ditambahkan ini adalah bid'ah ya yang pokoknya atau asalnya itu ada dalil syariatnya. Ya, ada dalil syariatnya tapi ditambah-tambah. Contoh misalnya sholat, itu ada dalil syariatnya. Tapi kemudian ditambah dengan gerakan-gerakan yang sama sekali tidak ada dalilnya. Ya, gerakan-gerakan tambahan ini disebut dengan bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan.
Ya. Adapun kalau sama sekali tidak ada dalilnya dari syariat, ya secara pokoknya seperti misalnya membuat sholat disebut dengan sholat tolak bala, atau sholat ya nisfu Sya'ban yang ternyata hadisnya palsu. Itu semua adalah bid'ah yang sifatnya hakikiyah. Wallahu a'lam.